kita akan membahas tentang pengertian konflik, sumber-sumber konflik, dan cara mengidentifikasinya. Video ini merupakan video pertama dari 3 video dalam pelatihan manajemen konflik. Konflik, mendengarnya saja mungkin membuat kita agak gimana gitu ya. Ini adalah sebuah kata yang saya yakini sering kali didengar dan mungkin dialami, dicoba, ditemukan pemecahannya, dan mungkin juga diupayakan dihindari. Yuk kita bahas, apa sih esensinya dari konflik itu? Konflik adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, baik kehidupan personal maupun kehidupan di lingkungan kerja. Konflik tidak selalu negatif. Jika dikelola dengan baik, konflik bahkan dapat mendorong pertumbuhan, inovasi, dan pemahaman yang lebih baik tentang orang atau pihak lain. Secara umum, konflik merujuk pada situasi di mana ada perbedaan pendapat, tujuan atau kepentingan yang bertentangan antara dua pihak atau lebih. Ada beberapa jenis konflik yang mungkin terjadi di tempat kerja, antara lain konflik intrapersonal dalam diri seseorang, kemudian konflik interpersonal antara dua orang atau lebih, konflik antar grup antara dua atau lebih kelompok, dan konflik organisasional antara individu atau grup dan organisasi itu sendiri. Konflik ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perbedaan pribadi, kesalahpahaman komunikasi, perubahan organisasional, atau persaingan sumber daya. Penting bagi kita untuk memahami sumber konflik agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi konflik tersebut. Memahami jenis-jenis konflik ini sangat penting karena setiap jenis konflik memerlukan pendekatan manajemen yang berbeda. Oleh karena itu, kita dapat katakan bahwa kunci dari manajemen konflik yang efektif adalah pemahaman dan identifikasi konflik yang tepat. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi konflik di tempat kerja? Mengenali tanda-tanda konflik adalah langkah penting pertama dalam proses manajemen konflik. Tanda-tanda ini bisa nyata, seperti argumen terbuka atau keluhan yang diajukan, atau lebih halus, seperti penurunan produktivitas individu atau kelompok, dan perubahan perilaku individu. Dengan memahami dan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa lebih efektif dalam mengidentifikasi konflik dan memulai proses resolusi sebelum konflik tersebut merugikan individu, tim, atau organisasi. Untuk itu, memahami akar permasalahan konflik adalah hal penting yang dapat digunakan untuk mencari solusi yang efektif. Ini melibatkan proses mendengarkan semua pihak yang terlibat, mencoba memahami perspektif mereka, dan mencari penyebab dasar konflik tersebut. Dengan memahami apa yang sebenarnya menyebabkan konflik, kita bisa merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menyelesaikannya. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konflik dan bagaimana mengidentifikasinya, kita dapat menjadikan konflik sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran kedua yang akan membahas tentang model resolusi konflik. Tangerang Korfu, ayo. Halo, sahabat pembelajar ASN Kota Tangerang. Selamat datang pada video pembelajaran tentang model resolusi konflik. Pada video ini, kita akan membahas beberapa model resolusi konflik yang efektif, antara lain model resolusi konflik Thomas Kilmann, mediasi, dan negosiasi. Selain itu, dalam model ini, kita juga akan membahas tentang bagaimana cara memilih model penyelesaian konflik yang tepat. Sahabat pembelajar, selain dengan pemahaman dan identifikasi konflik, memilih pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan konflik juga merupakan elemen penting dalam manajemen konflik yang efektif. Dalam hal ini, berbagai model dan teknik resolusi konflik dapat menjadi alat penting dalam memandu proses penyelesaian konflik. Yuk, kita bahas satu persatu beberapa model yang seringkali diterapkan dalam banyak penyelesaian konflik. Pertama, model resolusi konflik Thomas Kilmann. Model Thomas Kilmann atau TKI adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi 5 strategi utama untuk menangani konflik, yaitu menghindari, berkompetisi, berakomodasi, mencapai kompromi, dan berkolaborasi. Setiap strategi memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri.
Dan pilihan strategi tergantung pada berbagai faktor, seperti situasi konflik, tingkat pentingnya hasil, dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Model ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana individu atau kelompok menangani konflik dan bagaimana strategi yang berbeda dapat digunakan dalam situasi yang berbeda. Nah, apa sajakah strategi utama dalam model Thomas Gilman? Kita bahas lebih detail ya. Pertama, menghindari atau avoidance. Dalam strategi ini, individu atau kelompok memilih untuk menghindari konflik. Ini biasanya melibatkan menarik diri dari situasi konflik atau menunda penanganannya. Meskipun ini bisa membantu menjaga kedamaian dalam jangka pendek, menghindari konflik dapat menyebabkan masalah tidak terselesaikan dan bisa memperburuk situasi dalam jangka panjang. Kedua, berkompetisi atau competition. Individu atau kelompok yang menggunakan strategi ini berusaha untuk menang dalam konflik dan biasanya mengejar kepentingan mereka tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Kompetisi bisa menjadi strategi yang efektif dalam situasi di mana keputusan cepat diperlukan. Namun, penggunaan berlebihan strategi ini bisa merusak hubungan dan menciptakan lingkungan kerja yang kontraproduktif. Ketiga, berakomodasi atau accommodation. Dalam strategi ini, satu pihak memilih untuk menyerahkan kepentingan mereka untuk memenuhi kepentingan pihak lain. Meskipun ini bisa membantu menjaga hubungan dan menciptakan kerjasama, terlalu sering berakomodasi bisa menyebabkan pihak yang sering menyerah merasa tidak puas atau merasa dimanfaatkan. Kelima, berkolaborasi atau collaboration. Strategi ini melibatkan kedua belah pihak bekerja sama untuk mencari solusi win-win yang memuaskan semua pihak. Kolaborasi memerlukan waktu dan upaya, tetapi biasanya menghasilkan hasil terbaik dan dapat memperkuat hubungan. Pilihan strategi dalam model Thomas Gilman tergantung pada berbagai faktor, termasuk situasi konflik, kepentingan pihak-pihak yang terlibat, dan pentingnya menjaga hubungan antar mereka. Model ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menavigasi dan menyelesaikan konflik dalam berbagai konteks. Nah, masih ada yang lainnya, seperti mediasi dan negosiasi. Mediasi dan negosiasi adalah dua teknik resolusi konflik yang umum digunakan. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yang membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai solusi yang memuaskan. Negosiasi di sisi lain melibatkan diskusi langsung antara pihak-pihak yang terlibat dalam upaya untuk mencapai kesepakatan. Kedua teknik ini memerlukan keterampilan komunikasi yang kuat, kemampuan untuk memahami dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain, dan keterbukaan untuk mencari solusi yang adil dan memuaskan. Penggunaan model dan teknik resolusi konflik dalam praktiknya memerlukan penyesuaian dan fleksibilitas. Tidak ada satupun pendekatan yang cocok untuk setiap situasi konflik. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk memahami berbagai model dan teknik yang tersedia dan bagaimana menerapkannya dalam konteks yang berbeda. Ini melibatkan evaluasi situasi konflik, memahami pihak-pihak yang terlibat, dan memilih strategi yang paling mungkin untuk menghasilkan resolusi yang adil dan memuaskan. Melalui pengenalan dan penerapan berbagai model dan teknik resolusi konflik, individu dan organisasi dapat menjadi lebih efektif dalam menavigasi dan menyelesaikan konflik. Pendekatan yang tepat dapat membantu mengubah konflik dari hambatan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan organisasi. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran ketiga yang akan membahas tentang manajemen konflik dan tim kerja. Tangerang Korpu. Sahabat pembelajar ASN Kota Tangerang, selamat datang pada video pelatihan tentang manajemen konflik. Pada video ini, kita akan membahas tentang manajemen konflik dalam tim kerja. Sebagaimana telah kita bahas di video-video sebelumnya, konflik dalam tim kerja adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dengan berbagai latar belakang, pengalaman, dan pandangan individu yang berbeda, sehingga mungkin saja terjadi perbedaan pendapat. Namun, konflik tidak selalu harus berdampak negatif. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi pemantik perubahan dan inovasi
dan bahkan dapat memperkuat tim. Oleh karena itu, manajemen konflik menjadi elemen penting dalam keberhasilan suatu tim. Konflik dalam tim kerja dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari perbedaan dalam gaya kerja, tujuan, pendapat, hingga ketidakseimbangan dalam pembagian tugas. Konflik ini bisa berdampak negatif pada produktivitas, kohesi tim, dan kualitas pekerjaan jika tidak dikelola dengan baik. Namun, dengan pemahaman dan pendekatan yang tepat, konflik bisa diubah menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Strategi manajemen konflik dalam tim kerja harus difokuskan pada menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan jujur. Strategi tersebut antara lain, pertama, penting untuk menciptakan budaya di mana perbedaan pendapat dihargai dan diperlakukan sebagai sumber ide baru dan inovatif. Ini membantu membangun iklim kerja yang menghargai keragaman dan mendukung pertukaran ide. Kedua, menggunakan model manajemen konflik seperti model Thomas Gilman dapat membantu menentukan pendekatan yang paling efektif untuk setiap situasi konflik. Misalnya, dalam situasi di mana penting untuk membuat keputusan cepat, pendekatan berkompetisi mungkin lebih tepat. Namun, dalam situasi di mana hubungan tim dan konsensus adalah prioritas, pendekatan berkolaborasi atau mencapai kompromi mungkin lebih efektif. Selain itu, dalam beberapa kasus, konflik dalam tim kerja mungkin membutuhkan intervensi dari pihak ketiga, seperti mediator. Mediator dapat membantu memfasilitasi diskusi, membantu mengidentifikasi isu-isu utama, dan membantu tim mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Ketiga, komunikasi yang efektif. Ini adalah inti dari manajemen konflik yang sukses. Membangun keterampilan komunikasi seperti mendengarkan secara aktif, menyampaikan pikiran dan perasaan dengan jelas dan tegas, memberikan dan menerima umpan balik secara konstruktif dapat mempermudah penyelesaian konflik. Dalam lingkungan tim, penting juga untuk memfasilitasi komunikasi antara anggota tim dan memastikan bahwa semua suara didengar. Sahabat pembelajar, manajemen konflik dalam tim kerja bukanlah tugas yang mudah. Tetapi dengan pemahaman strategi yang tepat, prosesnya dapat dilakukan dengan baik. Oleh karenanya, manajemen konflik bukanlah hal yang harus ditakuti, namun harus dipandang sebagai suatu hal yang dapat memperkuat tim dan proses mencapai tujuan organisasi. Terima kasih telah menyimak video pelatihan ini. Sampai jumpa pada video pelatihan yang lain. Tangerang Korpu, ayo belajar.